Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Anani, 2 saya sendiri Siti Khalifatul Ma'rifah, yang ketiga Hanifah Migunani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai review jurnal kami, yaitu tentang review jurnal program linear. Yang pertama tentang identitas buku, itu judulnya mengenai optimasi penugasan menggunakan metode hungarian pada CVL dan C Express Malang kasus minimasi. Penulis yaitu Ibu Dwi Harini, tahun terbit 2017. Untuk jurnal intensif, volume 1 nomor 21. Next. Pembahasan kami meliputi abstrak, latar belakang, pemecahan masalah, metode perumusan masalah, tujuan penelitian, sasaran penelitian, dan hasil penelitian. Untuk abstrak, yang pertama latar belakang. Next. Untuk latar belakang, masalah penugasan adalah bentuk khusus dari persoalan program linear yang sering terjadi pada suatu perusahaan di dalam mengalokasikan atau menempatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuannya. Seorang manajer sering menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan alokasi tenaga kerja dengan pekerjaan yang harus diselesaikan. Pemrograman linear adalah bagian dari matematika terapan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Salah satu teknik penyelesaian masalah penugasan adalah dengan menggunakan metode Hungarian yang ditemukan oleh dan diplikasikan oleh Harlow Kahn pada tahun 1955. Sebagai usaha yang menyediakan layanan pengantaran barang yang akan dikirim kepada pelanggan ke tempat tujuan melalui kantor TV, L dan C Express. Untuk rumusan masalah, yaitu bagaimana mengoptimalkan waktu dalam pengiriman barang agar tepat atau sesuai dengan tujuan pengiriman dengan metode Hungarian. Untuk tujuannya yaitu untuk mengoptimalkan waktu dalam pengiriman barang agar tepat atau sesuai dengan tujuan pengiriman dengan metode Hungarian. Untuk selanjutnya, metode penelitian. Dalam menerapkan metode Hungarian, jumlah tenaga kerja yang ditugaskan harus sama dengan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan CV, L, dan C Express Malang sehingga didapat total waktu pengantaran barang yang optimal. Ilustrasi masalah penugasan dapat dilihat dalam tabel berikut, tabel 1. Metode Hungarian ditemukan oleh Harlow Kahn pada tahun 1955 dan dikembangkan oleh James Mankers pada tahun 1957. Langkah-langkah metode Hungarian, elemen pada setiap baris matriks, biaya dikurangi dengan elemen terkecil. Elemen pada setiap kolom dari matriks yang diperoleh dari langkah 1 dikurangi dengan elemen terkecil. Sesedikit mungkin garis vertikal atau horizontal yang melewati semua elemen 0. Apabila jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka tabel sudah optimum. Tetapi jika belum, maka lanjutkan langkah berikutnya. Untuk pembahasan akan dibahas oleh Mbak Hanifah Migunani. Selanjutnya, waktu pengantaran barang dalam 6 tujuan dan ada 6 orang. Waktu pengantaran barangnya
Saru jajar, Pak Agus. Aduh, tolong, tolong. N Agus tujuannya sawo jajar selama 19 menit. Ngono sih aneh ngomong. Tampilnya ke Leo. Yuk, bismillah. Agus, sawo jajar 19. Yo, yon, sawo jajar 20. Dan seterusnya kayak ngono ya. Pembahasan. Waktu pengantaran barang. Di sini itu ada 6 tujuan dan 6 orang. Yang pertama, tujuan sawo jajar Pak Agus 19 menit, Yoyong 20 menit, Bayu 26 menit, Rudi 23 menit, Wanto 21 menit, Sunar 14 menit. Untuk tujuan Jinoyo, Agus 21 menit, Yoyong 18 menit, Bayu 20 menit, Rudi 26 menit, Wanto 24 menit, Sunar 22 menit, dan seterusnya. Hasil perhitungan waktu sebelum menggunakan metode hungarian, yaitu Agus dengan tujuan Singosari dengan waktu 15 menit, sedangkan Yoyong tujuan Gadang waktunya 17 menit, Bayu tujuan Tidar 22 menit, Rudi sawo jajar 23 menit, Wanto Karangploso 20 menit, Sunar Dinoyo waktunya 22 menit. Total waktu optimalnya 119 menit. Langkah penyelesaian pertama. Pertama, kita cari nilai minimum dari masing-masing baris. Nilai minimum dari sawo jajar 14 menit, Giono 18 menit, Gadang 16 menit, Tidar 19 menit, Karangploso 20 menit, Singosari 15 menit. Jadi masing-masing tujuan itu dikurangi menitnya, dikurangi menit terkecil yang tadi. Kembali ke tadi. Itu yang sawo jajar 14 menit. Berarti 19 kurangi 14, 20 kurangi 14, 26 kurangi 14, 23 kurangi 14, 21 kurangi 14, 14 kurangi 14, dan seterusnya. Maka menghasilkan tujuan sawo jajar menjadi 5, 6, 12, 9, 7, 0, dan seterusnya. Kemudian kita cari nilai yang terbesar. Di sini nilai terbesarnya kan 12. Maka 12 menjadi kolom privat. Setelah itu kolom privat kita cari di kolom privat. Kolom privatnya akan 12, 2, 9, 3, 1, 8. Nah, dari kolom privat itu kita cari yang terkecil. Terkecilnya kan 1. Nah, kolom privat itu dikurangi nilai terkecil. Jadi 12 kurangi 1, 2 kurangi 1, 9 kurangi 1, 3 kurangi 1, 1 kurangi 1, dan 8 kurangi 1. Maka menghasilkan 6, 0, 1, 2, 2, 7. Kemudian di sini kita ambil garis untuk kolom-kolom yang nilainya 0. Nah, di sini sudah terdapat 5 baris. Sedangkan untuk barisnya sendiri ada 6, berarti belum optimum. Maka kita cari nilai terkecil dari kolom-kolom yang tidak terkena garis. Nah, kolom-kolom yang tidak terkena garis yang terkecil itu nilainya 1. Maka 1 itu jadi kolom privat. Kolom privatnya di barisnya 1, yaitu ada 6, 0, 1, 2, 2, 7. Nah, kolom privat itu dikurangi nilai terkecil. Nilai terkecilnya kan 1, jadi 6 kurangi 1, 0, 1 kurangi 1, 2 kurangi 1, 2 kurangi 1, 7 kurangi 1. Hasil penyelesaian langkah 3, maka yang pengurangan tadi menghasilkan 5, 0, 0, 2, 2, 6. Kemudian kita tarik garis untuk garis-garis yang ada nilai nolnya terbanyak. Ini garis pertama itu yang di depan, yang 5, 4, 0, 7, 6, 0. Kemudian garis kedua 5, 0, 0, 2, 2, 6. Garis ketiga di baris pertama 5, 5, 10, 8, 7, 0. Garis keempat di baris keempat 7, 2, 2, 0, 3, 2. Garis kelima di baris keenam ke baris kelima, yaitu 6, 2, 0, 6, 0, 5. Ini barisnya baru 5, artinya belum sama dengan kolom yang ada, yaitu kolomnya ada 6, dan baris yang ada itu barisnya ada 6, berarti belum optimal. Ya, karena belum optimal, kita cari nilai terkecil dari angka-angka yang tidak terkena garis. Nilai terkecilnya adalah 1, itu yang bertanda merah. Kemudian angka 1 itu menjadi kolom privat, di mana nanti kolom-kolom itu
dibagi oleh nilai terkecil. Nilai terkecilnya kan 1. Jadi 10 kurangi 1, 1 kurangi 1, 7 kurangi 1, 2 kurangi 1, 0. Maka menghasilkan 10, 0, 6, 2, 0, 5. Nah, di sini tabelnya sudah optimal karena banyak garis sama dengan banyak kolom dan banyak baris. Garisnya apa saja itu? Garis pertama di kolom pertama yaitu 6, 4, 0, 8, 7, 0. Garis kedua di kolom kedua yaitu 6, 0, 0, 3, 3, 6. Garis ketiga ada di kolom keempat yaitu 8, 7, 1, 0, 6, 4. Garis keempat ada di kolom ke-6 yaitu 0, 4, 4, 2, 5, 4. Garis kelima ada di garis kedua yaitu 4, 0, 0, 7, 5, 4. Garis ke-6 ada di kolom kelima, ada di baris kelima yaitu 7, 3, 0, 6, 0, 5. Karena garisnya sudah sama dengan kolom dan garis, maka tabel ini sudah optimum. Maka diperoleh hasil akhir penghitungan yaitu Agus dengan tujuan Singosari waktunya 15 menit, Yoyong dengan tujuan Gadang waktunya 17 menit, Bayu dengan tujuan Dinoyo waktunya 20 menit, Rudi dengan tujuan Tidar waktunya 19 menit, Wanto dengan tujuan Karangploso waktunya 20 menit, Sunar dengan tujuan Sawoja menit. Jadi total waktu optimalnya 105 menit. Jadi kesimpulannya, dari hasil perhitungan di atas, total waktu yang diperlukan karyawan CV LNG Express dalam perjalanan mengantarkan barang sebelum menggunakan metode Hungarian adalah 119 menit. Dan setelah menggunakan metode Hungarian, diperoleh waktu total sebesar 105 menit. Tadi dapat disimpulkan bahwa pengalokasian karyawan pada CV LNG Express belum tepat dilihat dari total waktu perjalanan dalam pengantaran barang sebelum menggunakan metode Hungarian. Dapat dilihat bahwa terdapat efisiensi waktu perjalanan mengantarkan barang sebesar 14 menit. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian penugasan dengan menggunakan aplikasi GM. Yang pertama, kita membuka aplikasi GM yang tampilannya seperti ini. Ini adalah salah satu tampilan dari GM. Untuk pengoperasiannya, pertama kita klik modul terus asesmen, kemudian kita beri judul, karena terdapat 6 kolom dan 6 baris, maka kita akan mengisikan nomor jam sama nomor nanti sebanyak 6. Untuk row name adalah nama untuk baris dan column name adalah nama untuk kolom. Dan kemudian kita pilih objek pada minimum. Oke. Kemudian kita akan mengubah data sesuai dengan tabel. Bagus. Yang mantap semua. Satu yang tertulis sama jajar sebanyak 19, 19, 20, kemudian 26, 23, 21, 14. Selanjutnya ada di mana? 21, 18, 20, 26, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
24, 22. Tujuan selanjutnya adalah janjian 16, 17, 25, 19, 20, 21. Selanjutnya adalah trigger. Setelah kita mengentrikan sumber kita, otomatis unsur ini akan diselesaikan. Solusi akhir kita ke solusi A6. Nah, ini adalah solusi akhir. Jadi nilai optimum dari penyelesaian tersebut sebesar 105. Hasil akhir perhitungan Agus dengan tujuan selesai selama 15 menit. Agus dengan tujuan selesai selama 15 menit. Yang kedua, Yoyong dengan tujuan gadang selama 17 menit. Yoyong dengan tujuan gadang selama 17 menit. Bayu dengan tujuan Cinoyo selama 20 menit. Bayu dengan tujuan Cinoyo selama 20 menit. Selanjutnya, Rudi dengan tujuan gitar 19 menit. Rudi dengan tujuan gitar 19 menit. Wanto dengan tujuan jalan pelosok selama 20 menit. Wanto dengan tujuan jalan pelosok selama 20 menit. Suna dengan tujuan sama jajar selama 14 menit. Suna dengan tujuan sama jajar selama 14 menit. Jadi diperoleh total optimum pengiriman barang adalah sebesar 150 menit. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kata atau penjelasan yang kurang dipahami, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.